Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, beranggotakan Normisna dan Adelia Tika Rahayu. Di sini kami akan membahas materi maslahah mursalah. Definisi maslahah mursalah. Secara etimologis, maslahah mursalah terdiri atas dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. Al-maslahah adalah bentuk mufrad dari al-masalih. Maslahah berasal dari kata salah dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak, dengan masdar dengan arti kata salah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Kata maslahah ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Secara terminologis, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan juga tidak ditolak oleh syara melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu maslahah karena hukum yang ditetapkan berasal dari berdasarkan maslahah ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan. Tetapi sebaliknya, maslahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Maksud dari mukallaf di sini yaitu mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Syarat-syarat maslahah mursalah. A. Maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kuli, ajaran Islam dan dalil-dalil juz'i yang qati wurud dan dalalahnya. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut maslahah. B. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. C. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa dalam jumlah sedikit. Klasifikasi maslahah mursalah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat itu ada 3 macam. Yang pertama, maslahah yang mendapatkan ketegasan justifikasi nas syari terhadap penerimaannya atau maslahat mutabarah, di mana pengakuan nas terhadap maslahah jenis ini dapat dipahami baik lewat perintah maupun larangan. Karena di dalam setiap apa yang diperintahkan Allah pasti mengandung maslahat bagi manusia, dan begitu pula sebaliknya bahwa setiap larangan jika dipatuhi oleh manusia pasti hasilnya juga akan membawa kemaslahatan. Sesuatu kemaslahatan yang diakui oleh nas itu merupakan maslahat yang baku. Sebagai contoh, pengharaman akan kamar. Pengharaman kamar ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, yaitu untuk melindungi dan memelihara akal manusia agar jangan rusak. Maslahat ini merupakan hujjah syariah dan hasilnya bisa dilihat di dalam qiyas yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna logis suatu nas dan ijma. Yang kedua, maslahat yang mendapatkan ketegasan justifikasi nas syari terhadap penolakannya atau maslahat mughah, di mana Sarupuddin menjelaskan tentang hal ini bahwa akal menganggap baik namun ternyata syara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Sebagai contoh untuk kasus ini, umpamanya pada masa kini masyarakat telah mengakui
emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau maslahat untuk menyamakan dengan laki-laki dalam memperoleh warisan. Pandangan seperti ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan, sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, bahwa hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah 2 kali lipat hak anak perempuan. Penegasan Allah tentang hak waris anak perempuan dan hak anak waris laki-laki ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Yang ketiga, maslahat yang tidak mendapat justifikasi nas syari baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya atau maslahah al-mursalah. Hal ini menjadi medan perselisihan para ulama kalangan ulama usul seperti Al-Ghazali, Muhammad Salam, dan Mustafa Said Al-Kin menyebutkan dengan istilah Al-Ghazali menyebutkan bahwa maslahat jenis ini adalah maslahat yang tidak ada pengakuan dari syari dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalil pun dari nas secara khusus yang menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran Jalaluddin Rahman menyebutkan dengan maslahat yang didiamkan syari. Imam Malik beserta para pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai metode ijtihad, sedangkan pandangan ulama Hanafiyah terhadap al-masalah al-mursalah ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Midi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafiyah tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah sebagai ulama Hanafiyah menggunakan al-maslahah al-mursalah. Tampaknya ulama yang berpendapat bahwa sebagian ulama Hanafiyah menggunakan metode ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan al-istihsan yang populer di kalangan ulama Hanafiyah. Jadi dapat disimpulkan masalah mursalah disepakati seluruh ulama, tapi hanya saja ada sebagian tidak tegas menyatakan menggunakannya dalam penetapan hukum atau metode ini. Jadi maka harus berhati-hati menggunakannya karena apa yang ulama lakukan ini adalah keberanian menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada ketika saat itu belum ditemukannya petunjuk. Para fuqaha tentang maslahah mursalah. Jumhur ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang maslahah ini. Hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat dikiaskan kepadanya dan juga terdapat ilat mundabit atau tepat, sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggapi maslahah yang dibenarkan syara ini. Karena luasnya mereka dalam soal penegakan syari, terdapat ilat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisir kemaslahatan sebab hampir tidak ada maslahah mursalah yang tidak adil yang mengakui kebenarannya. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabila, mereka hanya membentuk hukum berdasarkan maslahah semata tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan 3 syarat dalam maslahah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu yang pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang muamalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya
dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut. Tidaklah boleh menyangkut dari segi ibadah. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mesti sesuai dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna atau kemewahan. Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan. Sebenarnya dalam masalah ini, 4 imam mazhab mengakui apa yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan maslahah ke dalam kias. Mereka dalam masalah ini keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahah mursalah. Aplikasi maslahah mursalah pada penerapan ekonomi Islam maupun pada lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam, dan memerlukan kepastian hukum. Perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model produk-produk tersebut boleh diterapkan, mengingat tidak ada nas yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama dahulu. Kesulitan untuk mendapatkan nas-nas dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kias karena tidak ditemukan padanannya di dalam nas atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum untuk menghindari tergelincirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu. Maka berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah sebaiknya dilakukannya secara bersama-sama. Adapun contoh penggunaan maslahah mursalah dalam perekonomian Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendirian lembaga keuangan syariah. Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Contohnya, bank menjadi sarana tolong-menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjamkan uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan bisa menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Contoh aplikasi penerapan dalam ekonomi Islam yaitu kolateral pada pembiayaan mudharabah. Perbankan syariah di Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank akan selalu menghadapi permasalahan dari mudharib. Dalam kondisi ini perlu analisis mungkin risiko pembiayaan yang macet, tidak dapat dihindari,
maka Bank Syariah mengambil inisiatif untuk meminta anggunan tambahan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Untuk meyakinkan bahwa modal yang diberikan kepada nasabah, pembiayaan atau mudharib diharapkan dapat kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan ketika berlangsungnya kontrak. Dengan begitu, dasar maslahah mursalah ini, Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya. Selanjutnya, intervensi harga. Dalam ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela dan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Di mana dengan demikian, tinggi atau rendahnya harga tergantung pada perubahan penawaran dan permintaan atau aturan transaksi sesuai transaksinya. Ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang berbentuk karena interaksi, kekuatan penawaran, dan permintaan atau mekanisme pasar. Bahkan mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Selanjutnya, larangan dumping. Menurut kamus, istilah perdagangan internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat maupun hadis yang melarangnya. Perdagangan luar negeri itu wajib bebas. Tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah dengan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi masyarakat luas, praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam. Karena praktek dumping ini juga dapat menimbulkan kalah bersaingnya produk sejenis dalam negeri. Akibat harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga produk sejenis yang ada di dalam negeri. Sehingga bukan saja potensial untuk menutup industri sejenis di dalam negeri, tetapi juga pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya sangat murah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.